ketika kita bermazhab Asy'ari dalam akidah misalnya, bermazhab Syafi'i dalam fikih, itu hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah melalui ulama yang lebih terpercaya dan lebih paham agama ini ketimbang kita. Saya kira ini penting ditegaskan karena banyak orang di luar sana suka mempertentangkan antara bermazhab dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus mazhab Asy'ari? Sebetulnya mazhab Asy'ari itu, kalau kita mau jujur, bukan mazhab dalam arti ajaran baru yang beda sama sekali dengan ajaran sahabat dan salafus saleh. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Imam Syafi'i tidak datang dengan agama yang baru. Terus kenapa dinasabkan atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh ini? Karena mereka punya kelebihan, mereka punya jasa dalam takmin al-qawaid, merumuskan kaidah-kaidah, al-mu'allafat, menulis karangan-karangan. Jadi akidah, kalau kita tanya, akidah Asy'ari ini akidah salafus saleh apa bukan? Ya, Imam Asy'ari ini punya jasa. Jadi begini, mungkin untuk lebih mengklirkan persoalan begini. Di masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari, beliau itu hidup 260 sampai 324, kira-kira begitu. Jadi beliau itu masuk dalam paruh terakhir abad ketiga. Itu kan salafus saleh. Hidupnya beliau saja sudah menghimpunan antara salaf dan khalaf. Karena beliau hidup 260 masuk generasi salaf lalu, dan wafat 324 masuk generasi khalaf. Ya cuma baina salaf wal khalaf. Itu yang min fadlihi gitu, di antara keutamaan Abu Hasan itu di antara dua periode itu. Di masa beliau banyak aliran menyimpang. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, sebutnya Rafidhah kalau zaman dulu. Ada Musyabbiha, Mujassimah, begitu ya, orang-orang yang mempersamakan Tuhan itu dengan makhluk. Tuhan itu punya anggota tubuh, Tuhan itu bertempat, dan lain-lain. Nah, aliran-aliran menyimpang ini kan perlu ada yang membantah. Ya kan? Ini kan bertolak belakang dengan ajaran salafus saleh. Tampillah salah seorang tokoh namanya Ali. Itu nama aslinya itu Ali. Nama populernya Abu Hasan al-Asy'ari. Saya tanya, bagaimana menurut Anda pernyataan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya adalah Asy'ari? Setuju Ustaz kan ya? Rupanya poting aja pandainya, Pak ya? Poting gitu. Setujunya kenapa tak jelas. Tolong saya tanyakan. Baik, saya tunjukkanlah, saya bilang. Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, akidahnya berbeda tak dengan Syafi'i? Sulit dijawab. Sulit dijawab. Pertama karena tidak tahu juga. Yang kedua, masalahnya konsekuensinya berat. Kalau dikatakan sama, kenapa tidak ikut Syafi'i saja? Paham maksud saya? Andainya akidah antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari sama akidahnya, kenapa kita tidak menisbatkan diri saja kepada Imam Asy-Syafi'i? Mazhab saya, akidah dan fikih saya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Betul? Betul enggak? Kalau sama antara Imam Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan al-Asy'ari, kenapa kita menisbatkan ke orang belakangan? Kenapa tidak nisbatkan ke orang yang lebih duluan? Mana yang dulu Abul Hasan al-Asy'ari pada Syafi'i? Duluan Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah ya? Iya. Baik, Imam Abul Hasan kapan? Nah, sudah mulai blank semua ya. Iyalah. Iya. Mulai tidak tahu. Jadi kaum muslimin, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah lahir 260. Wafatnya? Lahir aja nggak tahu apalagi wafatnya Ustaz. Baik. Wafatnya 324. Baik. Andainya akidah Imam Asy-Syafi'i dengan akidah Imam Abul Hasan al-Asy'ari sama, kenapa Anda membedakannya? Kenapa mengatakan fikih saya Syafi'i, akidah saya Asy'ari? Bilang saja akidah dan fikih saya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Kalau dijawab beda, sulit juga konsekuensinya. Kalau beda, berarti akidah Imam Syafi'i benar apa salah?
Betul? Jadi kalau seandainya antara mazhab Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya berbeda, siapa di antara keduanya yang benar akidahnya? Hah? Ini masalah penting nih kaum muslimin. Mana yang penting fikih daripada akidah? Penting akidah. Berarti Syafi'i menyeleweng akidahnya. Nah, tuan, menyeleweng akidahnya. Kalau dibilang menyeleweng, kenapa anda ikuti dia di fikih? Kenapa anda ikut Abul Hasan Asy'ari saja di fikihnya? Atau jangan-jangan akidah Asy'ari yang berbeda dari Syafi'i? Atau salah? Kenapa tidak kembali ke Imam Asy-Syafi'i? Sulit tidak ya? Sulit ini, pilihan sulit nih Ustaz. Maka saya bilang tadi sama orang tuh, tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Di situ bermula judul ini. Tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Nah, mari kita pelajari biografi kedua imam ini. Biografi kedua imam ini, supaya kita bisa mengerti kenapa kita pilih Asy-Syafi'i dan juga pilih Al-Asy'ari. Pilih Asy-Syafi'i dengan Al-Asy'ari. Ya, semua kalau antum katakan berbeda, siapa yang benar di yang kedua-duanya, Syafi'i atau Asy'ari? Ya, jangan sembarangan nuduh Imam Syafi'i, sesat jadinya nanti. Sebab kalau salah artinya enggak, kalau salah artinya tersesat enggak ya? Kalau salah jalan sesat enggak? Salah akidahnya sesat enggak? Nah, tuan-tuan yang bilang enggak saya. Nah, ya, asal salah berarti tersesat. Ada yang sesatnya jauh, tak boleh balik lagi. Ada yang sesatnya bisa balik muter lagi. Nah, tapi kalau tuan-tuan katakan Syafi'i yang salah, berat. Dikatakan Asy'ari yang salah, lebih berat lagi, karena kita sudah mengklaim itu mazhab akidah kita. Terus gimana? Dikatakan sama, tidak ilmiah pula kita mengatakan nisbatkan ke Asy'ari padahal Syafi'i lebih duluan. Ilmiah tak? Saya menukil mazhab Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad mengatakan membaca Al-Fatihah atau Al-Quran atau tahlil sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Baik. Lalu kalian nisbatkan mazhab ini kepada Dasmani, ini mazhab Dasmani ini, boleh? Atau mazhab Hambali? Mazhab Dasmani atau Hambali? Hambali, karena Hambali lebih duluan. Hanya menukil. Nah, andainya akidahnya Asy-Syafi'i dengan Asy'ari sama, kenapa kita tidak tetapkan saja Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri tercinta ini adalah mazhab akidahnya Syafi'i, mazhab fikihnya juga Asy-Syafi'i. Tapi kalau beda, mana yang betul? Nah, mana yang betul? Disalahkan Syafi'i bahaya. Disalahkan Abul Hasan Asy'ari juga muskilah. Maka saya katakan, mari kita pelajari orang ini berdua.